Iya, kekal atau dikekalkan? Dikekalkan. Dikekalkan. Oh, dikekalkan. Ya udah, saya bertanya itu. Dikekalkan ya. Ya, Oke lah. Tadi kan Bapak bilang dikekalkan sampai akhir zaman. Kalau kekal itu nggak ada sampai, Pak. Kekal itu ya kekal. jangan. Namanya, Pak. Ya, kekal kan ada batas waktunya, Bos. Loh, kalau Allah kekal nggak? Allah itu baka. Kekal nggak? Kekal Allah itu baka, kekal. Nah, Jadi kekal. beda. Berarti ada Makanya batas waktunya. Tadi kan saya nyindir gini, makanya kalau saya nyindir masuk dikit itu jangan langsung dipotong. Tadi kan saya mau masuk tadi itu. Saya Gimana? bahas masalah akhirat. Ya kan? Kalau Abang tadi bilang firman itu dikekalkan. Enggak, Yang ini namanya kan kekal ada batas akhirnya. Nah, Allah sendiri kekal nggak? Allah itu kekal, Ada batas waktunya. tidak terbatas. Loh, kenapa bisa firman itu kekal ada batas waktu? Allah itu kekal tidak ada batas waktu. Karena Berarti Allah, waktu firman Allah dan Allah itu ada, mereka sama-sama kekal, tapi bedanya kekalnya ada batas waktu, begitu. beda bos. Jadi tetap beda. Bedanya begini. Coba jangan dipotong-potong ya. Saya jelasin agak ya semenit lah ya. Gini, ada beberapa pemahaman di dalam Islam. Ini kan pemahaman saja ya, pemahaman belum, mungkin bisa jadi saya salah juga. Tapi yang saya paham begini, di saat kita berbicara kekekalan, ya Allah itu maha kekal. Makanya kekal tanpa dibatasi oleh dimensi waktu, ruang, karena Allah itu meliputi segalanya. Tetapi kekekalan yang kita maksud sebagai yang selain Allah itu, ya, kekekalan itu ada batasnya. Termasuk Anda, saya, meskipun nanti sudah sampai di penghujung sana. Ini pemahaman saya ya. Dan ini tidak mewakili pemahaman saudara-saudara yang Islam secara umum juga. Mungkin saya agak berbeda. Berarti Abang dan saya nih kekal. Hanya sebatas kekal saja. Ya. Oke. Pak, sabar dulu ya. Ya, pagi Kiki. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya. Selamat pagi. Pagi, yuk. Gimana? Langsung aja Ki. Om Jeki Mikana. Ya, lagi bahas masalah firman tadi. Kalau Ya, langsung aja. Firman itu kekal lah, karena dia tidak diciptakan. Ya, ada batas Kekalnya waktunya. kekal apa? Ada Tidak batas waktunya. Bukan kekal, dikekalkan tadi. Nah, kawan-kawan gua tidur dulu ya. Bye. Ya. Shalom. Siap. Shalom. Itu kan Upi Muhammad jawabannya. Nah, ini kan jawabannya gua bahwa tidak ada yang dikekalkan. Kekal ya kekal. Kalau dia fana ya fana. Jadi lawan kata bako, kekal itu fana, ketiadaan. Atau tidak kekal lagi. Tidak kekal itu artinya kekalnya bergantung, atau dia sebenarnya pada ketiadaan, keberadaannya diberikan gitu. Tapi kalau firman karena dia tidak diciptakan, maka dia kekal. Kekalnya seperti kekal apa ya? Sekekal yang maha kekal itu. Jadi Fikri ya, firman itu tidak diciptakan ya, tapi kekal. Kita Bukan jangan dikekalkan artikan tuh. kekal itu cuma perkataan, itu kan terlalu membatasi kan, terlalu menyederhanakan. Ya. Firman itu lebih dalam dari itu yang mau dibahas teman-teman sih, gue yakin. Itu Pak, bukan dikekalkan Pak. Udah kekal aja Pak. Ini Muslim yang ini nih. Kekal ya kekal, bukan dikekalkan. Ya, nggak apa-apa, nggak salah juga. Itu kan pemahaman masing-masing, nggak apa-apa, tidak ada yang salah itu kan. Cuman ini kan diskusi ya. Iya. Nah, nggak apa-apa. Kita di sini kan tidak menjudge, tidak begini orang. Apa yang disampaikan saudara Kiki itu ya benar juga. Betul. Ya. Jadi apalagi nih Kiki yang selain tidak diciptakan, firman itu siapa nih Ki? Nah, kalau ditanya siapanya, dia bukan entitas imanen. Artinya jangan langsung disamakan bahwa firman itu buku pertama. Terus yang kedua, jangan langsung disamakan bahwa firman itu manusia. Tidak langsung begitu, tidak otomatis gitu. Nah, kalau dalam teologi keislaman bahwa
manifestasi puncak pada firman Tuhan itu ada dalam pribadi Nabi Muhammad dalam pemahaman Islam begitu. Tapi Nabi Muhammad ini siapa? Nabi Muhammad adalah bin Abdullah, dia entitas imanen yang lahir tahun 600. Tapi pada jiwanya itu terdapat manifestasi puncak dari firman. Mani apa? Manifestasi atau manifestasi tajalli apa kalau Oh, di jadi pelimpahan, Muhammad itu gitu. ya, jadi Muhammad itu bisa disebut firman. bisa Bisa, secara jiwanya. oh. Oh, mirip ya. Ini baru Sama. baru gua tahu nih kalau Muhammad itu bisa disebut firman. Jarang ngobrol sih kita. Iya, Bah. Jadi Muhammad itu firman. Kayaknya mirip-mirip ya. Yesus itu firman Allah, jadi Muhammad itu lo bilang firman Allah juga ya? Firman Allah. Iya, iya, iya. Iya, gue tahu Kiki lah. Jadi firman Allah itu berada di dalam diri Allah apa di luar diri Allah nih? Nah di situ kita nggak bisa lagi pendekatan lewat metode korespondensi bahwa firman Allah adalah Allah itu sendiri, tapi dia mengalami pelimpahan atau tadi yang gue bilang manifestasi dalam jiwa atau pribadi Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita dibilang itu bukan di dalam bukan di luar, firman itu Allah juga sekaligus bukan Allah gitu. Nah Nabi Muhammad adalah firman sekaligus juga bukan firman karena dia memiliki entitas imanen, memiliki kedagingan kan. Gue baru tahu nih ya, Muhammad itu firman Allah. Kan kalau di dalam kekristenan ya, firman itu keluar dari Bapa ya, diutus oleh Bapa. Nah, apa keluar dari Bapa tuh bahasanya apa kalau ini? Sama nggak dengan bahasa manifestasi? ya pernyataan ya, pernyataan Bapa keluar, artinya dari dalam ya. Kalau keluar kan dari dalam. Nah itu ayatnya kan pelimpahan ada. lah kalau bahasa Ya, filsafat itu. aku keluar dan datang dari Bapa. Itu ya. Berarti lo bilang Muhammad firman Allah, berarti Muhammad keluar dan datang dari Allah gitu, Ki. Bisa nggak? Nah, ini kan hadis-hadis dalam Islam juga banyak yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah wahyu yang berjalan. Apa yang keluar dari dirinya adalah wahyu. Artinya kan pada level jiwa dia adalah firman itu sendiri. Jadi Muhammad itu Allah dong. Secara nggak langsung. Secara Kalau nggak kita langsung. bilang Allah itu Muhammad, salah. Bukan, gue bilang Muhammad itu Allah. Secara nggak langsung lo tadi bilang Muhammad itu secara nggak langsung itu Allah, betul apa tidak? Dalam arti tadi pelimpahan. Oke lah, oke ya. Gue baru Kalau dapat dalam ilmu nih teorinya, dari si Kiki nih. kita bilang dengan emanasi atau bahasa Islamnya wahdatul wujud gitu. Iya, gue baru dapat ilmu nih, pemahamannya. Oke lah ya. Jadi agak-agak mirip sama Kristen dong, Ki. Masa sih? Gue malah Itu belum pernah masa. tahu Kristen gimana. Pak ini nggak pemahamannya sama nggak Pak apa nih Pak Upim, bahwa Muhammad itu secara tidak langsung adalah Allah itu sendiri? Menurut saya apa yang disampaikan Kiki itu kalau dalam tataran bahasa seperti ini harus saya bilang salah. Dalam tataran bahasa ya, dalam tataran bahasa, dalam konteks dan dalam suasana seperti ini, mohon maaf saudara Kiki, saya harus bilang Anda keliru. Ini kalau yang benernya apa ya? Jangan salah deh, yang benernya apa? Di mana? Nggak apa-apa dibilang keliru, tapi kan harus dijelaskan kelirunya di mana, Kalau Bang. bisa Oke. memahami itu di dalam grup yang kita lagi ngobrol, beberapa orang yang didengar ini, mungkin hanya saya sama Anda saja yang paham, yang lainnya nggak bakal ngerti. Tadi Ya, di berarti caption bukan sebelumnya salah juga dari kan? kalimat saya dong. Iya, makanya jangan bermain jangan jadi gini, mohon maaf nih, mohon maaf. Saya tidak merendahkan obrolan ini di grup ini, bukan berarti saya menjatuhkan, bukan. Artinya begini, Ki.
kita tidak boleh saya anggap lu pintar lah, nggak apa-apa lah. Tapi lu jangan bawa teori atom ke emak-emak di pasar dong, nggak nyambung. Artinya apa? Yang kita pahami, yang dipahami orang itu tidak bisa serta-merta langsung diterima. Itu loh maksudnya. Paham nggak maksud saya kira-kira? Gini Bang Upi, yang gue jelaskan ini kan berdasarkan juga literasi yang gue pahami dari buku-buku yang telah gue baca, dari guru-guru yang telah gue belajar gitu. Jadi kalau misalkan salah, boleh aja diuji argumentasinya. Tapi kalau misalkan masalah etis atau tidak etis, gue menganggap gini, karena Bang Ion ini gue kenal juga sudah lama, dia bertanya, ya gue harus jawab apa adanya gitu. Supaya gue pilih kata-kata supaya dia bisa terpahamkan dengan penjelasan gue. Mungkin kalau gue cerita ke teman muslim, katanya mungkin apalagi muslim yang awam akan gue pilih tidak seperti ini. Tapi kan ini gue ngerti pemahaman teman-teman yang Kristen di sini gitu. Bagaimana cara pemilihan diksi untuk bisa masuk ke mereka. Kebetulan gue juga kan belajar tentang filsafat Kristen gitu. Jadi menurut gue ininya apa, cara menjembataninya tuh di mana pilihan katanya gitu. Oke, aku setuju aja lah. Cuman kalau boleh saran nih, diksi yang dipakai pada komunitas kita yang lagi ngobrol sekarang ini menurut saya yang disampaikan tadi tidak pas. Jangan sampai kita langsung bahas tasawuf dan lain sebagainya, kagak bakal ngerti yang lain. Kita bahas yang gini, makanya Pak Uji gini ya, jangan bilang kagak ngerti. Justru tugas-tugas siapa sih namanya sih? Pak siapa sih? Kecil tulisannya Pak Upi ya. Justru tugas Pak Upi untuk menjelaskan. Sama seperti saya membuka room ini, ketika ada yang bertanya, sebisa mungkin semampu saya menjawab gitu. Jangan nggak ngerti, lalu tugas Bapak apa sebagai Islam kalau ditanya. Halo, assalamualaikum, selamat malam bro. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Jadi gitu ya, kalau Pak Upi nggak setuju dengan apa kata-kata Kiki, nggak masalah buat saya ya. Enggak. Perbedaan biasa itu. Biasa kalau di Islam berbeda itu biasa. Cuman secara hakikat pemahaman kalimatnya saya paham betul maksudnya. Saya tahu arahnya kemana. Ya apa? Coba jelasin. Enggak, kalau dijelasin mohon maaf ya, karena ini kita berbeda mungkin tugas Bapak itu mau saya paham atau tidak nggak jadi masalah Pak. Ya, yang penting Bapak bisa jelasin nggak tentang keimanan Bapak, itu poinnya. Oh iya, apa sih Bang? Misalnya tidak Iya apa Gunawan? Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Mas Kiki tadi ngomongnya gimana tadi? Coba ulang, soalnya gue dengar tuh pas ujungnya doang. Katanya kalau Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Iya ya. Iya. Gue bilang secara tidak langsung. Tapi lewat pelimpahan. Kalau misalkan Gunawan pernah baca tentang sistem emanasi atau iluminasinya Surawardi Al-Maktub, atau penjelasan tentang wadatul wujudnya Ibnu Arabi, atau penjelasan gradualitas wujudnya Mullah Sadra, gue ambil penjelasan gue dari situ. Itu buku apa yang lu baca coy? Itu dalam tadi gue sebut. Coba ulang, buku mana yang lu baca? Coba inilah sebenarnya ilmu kalam. Kalau Gunawan pernah ketemu dengan ilmu kalam, tentu tidak aneh dengan penjelasan gue. Tapi kalau misalnya terdengar aneh, mungkin karena tidak pernah masuk dalam disiplin ilmu kalam, baru Gunawan. Itu yang Kiki, gini Ki ya. Banyak yang curiga lo nyamar Ki. Jadi gini nih teman-teman ya. Kalian bantah aja deh kalau misalnya nggak setuju deh ya. Kalian tunjukin apa sih namanya buku-buku ya, supaya bisa membantah argumen ya yang ada di atas nih ya. Jangan seakan-akan wah ini nih apa sih settingan nih ya. Ini gue bantah ya. Ya silakan. Ya kalau menurut gue sih, kalau Mas Kiki sih ya menurut gue salah sih sebenarnya. Kalau pemahaman lu Ki, ya kalau lu bilang perantara ini kayak bilang mirip sama Allah Subhanahu, oh ya salah lah coy. Salahnya di mana? Ya, kalau misalkan lu mau bilang salah, tapi salahnya adalah atau salah karena harus ada gitu dong. Ya salah pemahaman lu lah. Kalau lu asal, kalau lu kan salahnya karena apa? Gitu. Salahnya karena pemahaman itu kan daur dalam kaidah mantik.
Gini bos, Misalkan aku penengah aja lah, aku orang netral. Sebenarnya itu tadi penggunaan diksi kalimatnya saja yang tidak ya, pas. Kalau kalimat itu salah. memahamkan itu saya paham maksudnya Kiki tadi. Ya, Kalau saya paham. Nah ini Pak Upi paham, yang ini mau ngebantah, ngebantahnya cuma kagak tahu, cuma bilang Ki paham lo salah, cuma tunjukin Ya. kesalahannya gitu. Gue juga mau tahu nih Kalau lu salahnya bilang di mana Nabi Gunawan. Kalau lu bilang Nabi Muhammad SAW sama Tuhan kayak awal gitu sederajat kan, nggak sama lah. Kalau Nabi Muhammad kan diutuskan sebagai nabi kayak Isa kan, Nabi Isa kan diutus sebagai nabi, itu nggak sama coy. Ini gimana Pokoknya- nih? Kiki suaranya Kiki lagi. Gunawan suaranya kencengin nih. Nih, gue ulangin lagi ya. Kiki mengatakan Muhammad secara tidak langsung itu alo SWT sendiri, secara tidak langsung ya. Lalu Pak Upi setuju aja ya. Tetapi bahasannya kurang bener lah ya, itu dia. Nah, lu bilang pemahaman Kiki bahwa apa yang tadi gue bilang itu salah. Coba tunjukin salahnya di mana. Bentar. Itu kan enak tuh kita diskusi. Silakan Gunawan. Berarti pemikiran lu salah. Pemikiran gue salah. Bukan pemikiran si Kiki coy. Oh, Iya, ini salahnya di mana? Lu nggak bisa bandingin lah. Maha pencipta kan sama utusan beda lah. Logikanya gini, kalau lu bilang Tuhan sama dengan pencipta itu, dia menciptakan semuanya, bahkan nabi-nabi dia yang ciptain, bahkan lulu pada dia ciptain semua, ngerti kan? Begini, Gunawan juga mungkin perlu memperbanyak sedikit literasi masalah Oh, Islam, oke. bahwa Oke, masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan secara langsung karena dia maha sendiri atau maha tauhid. Dia hanya menciptakan satu, tidak menciptakan banyak. Yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Nur Muhammad, tidak yang lain. Ya, Maka Nur Muhammad inilah yang menciptakan alam semesta, surga, neraka, dan beserta isinya, seluruh alam kosmik ini. nah beda. Berarti lu salahnya di situ. Nah, Bro Gunawan itu harus perlu menambah sedikit literasi masalah keislaman. Sebentar Ki. Bentar. Ini Gunawan, lu ngomong salah mulu. Cuma argumennya gimana? Kagak ada gimana sih? Jadi gue potong aja deh, gue kayak gini loh, Mas Gunawan ya. Enggak, Mas kalau Gunawan ada benar. Pak Upi kan tengah-tengah. Yang satu setuju, yang satu setuju, cari aman lah ya Pak Upi. Enggak, saya bukan cari aman gini loh. Saya ini cuma mau menengah ya, enggak debat, enggak menyalahkan siapa-siapa. Iya. Artinya gini, Mas Gunawan ini yang disampaikan itu benar juga. Iya kan Benar. cari aman kan saya bilang benar. Kiki benar nggak? Benar, Nih. benar. Jangan bilang Kiki benar, Pi. Jangan bilang Kiki benar. Gini loh. Salah. Tadi Kiki tadi kan sudah sampaikan itu, tadi sudah mulai masuk sampai nyinggung-nyinggung ke Nur Muhammad tadi. Itu kejauhan, Bro, kejauhan. Makanya saya bilang tadi diksi yang digunakan itu hati-hati. Orang akan bisa salah kaprah. Sama ketika bagaimana Syekh Siti mengatakan di mana Allah, di sini Allah, di mana Allah, di sini tidak ada Allah, yang ada Syekh. Ya itu nanti kan malah kacau nantinya kalau didengar oleh orang awam. Iya. Itu makanya menggunakan Gitu. iya, jadi itu makanya kata-kata yang tidak perlu disampaikan ke orang yang tidak paham itu, yang kita sendiri saja agak-agak belajar perlu, kalau kuliah itu mungkin 7 SKS. Ya, jangan dipaksakan orang ngerti dalam 1 menit, Bos. Iya sih. Oke. Nggak gini ya, gini. Ya betul, apa yang gue ungkapin ini sudah ada disertasinya, sudah ada Iya, gini, jurnal-jurnalnya, gitu. Kiki. Artinya ini juga gue dapat dari kampus-kampus Iya. belajar gitu. Bentar Kiki, Kiki gini Ki. Di chatan ya banyak gue katanya adu domba. Gue bingung ya ketika ada perbedaan, apalagi di room ini, ngadu dombanya gimana sih? Justru tadi kan pertanyaan gue ya berlanjut tuh. Nah lalu dibantah sama Pak Upi. Pak Upi akhirnya setuju. Lalu ada Muslim yang mau naik ya.
mau ini ngebantah ya, nyalain si Kiki, tunjukin argumennya. Kalau gue sih cuma nanya sama Kiki, kagak nanya sama siapa-siapa ya. Jadi teman-teman muslim coba ya, calling down ya, calling down teman-teman muslim. Gue cuma nanyanya sama Kiki, bukan nama yang lain. Masa gue Ya, lu temen disuruh yang adu di chat juga domba? bisa baca lah. Yang masa gue dituduh Kristen. Iya ini Ki, makanya di room gue kalau ada yang begitu pasti, wah ini pasti settingan nih, ini pasti ini nih Kristen yang ini nih. Mas Ian, itu yang saya Ya. bilang tadi, penggunaan diksi ini ya yang seharusnya tidak perlu digunakan di forum ini, kayak tadi yang sampaikan. Makanya saya bilang tadi, saya tidak menyalahkan otomatis ya, cuman kalimat yang disampaikan oleh saudara Kiki itu tidak salah 100%, hanya tidak tempatnya saja yang salah gitu loh Mas Kiki, maksud saya. Jadi tetap setuju sama pemahaman Kiki gitu Pak. Iya, Cuma- saya paham apa yang disampaikan oleh Iya Kiki. setuju maksudnya. Setuju apa tidak setuju? Cuma Ini, salah Bos. tempat. Enggak, Setuju Ya, tetapi salah tempat si Kiki begitu. begini, garis kerasnya nih ya, saya ngomong garis Ya kerasnya. ya. Allah itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu, laisa kamislihi sayun, selesai. Tidak seperti apapun yang kita bayangkan. Kasarnya gini, gue ngomong gini, Ki, lo mau ngomong apa, mau secara langsung atau tidak langsung, pokoknya Allah tetap Allah. Itu aturan mainnya. Tapi diksi yang Itu digunakan sih. oleh Kiki tadi, Bang Upi, itu secara tasbihnya Tuhan, tapi secara tanzihnya, kemanapun wajah kita menghadap, disitulah wajah dia. iya. Bos, saya paham betul itu Mas Kiki. Makanya saya bilang bahasa itu tidak boleh dimasukkan ke sini. Itu kalau kita berdua yang bicara, ya saya kasih kuliah 7 SKS lah sekalian. Makanya itu tidak mau siap. saya ungkapkan. Oh jadi gini ya Pak Upi, Bapak setuju dengan pemahaman si Kiki, cuma beda tempat, salah tempat begitu. Iya, Kiki, Mas Kiki salah tempat menyampaikan itu salah tempat. Itu kan ada. Kalau kita mau bahas lagi banyak, mulai dari syariat hakikat. Ya hakikat oke Pak Upi begitu. Lalu Gunawan ini Kiki pemahamannya salah tempat, tempatnya salah, apa pemahamannya salah, apa dua-duanya salah? baru percaya nggak sih itu? Iya. Gini Ki, seberapa muslimnya lo gitu loh. Lu muslim? Tanya Ion aja langsung. Aduh. Atau tanya Lu Kristen gini di bawah deh. juga bisa jawab kok. Iya, gue jadi bingung, Gunawan. Kalau lo berargumentasi, ketika ada lawan yang berbeda sama lo tunjukin argumentasi lo. Gini loh, Enggak, kawan-kawan. gini. Ini kan Gue cuma mau nanya, sabar Ki, gue mau nanya si Kiki nih, seberapa muslim sih lo coy, sampai lu bisa ngomong kayak gitu? Lu baca tuh bukunya tuh gimana ya, bukunya real nggak lu baca tuh, sumbernya lu tahu nggak? Tahu lah. Masa gue kasih tahu yang gue nggak tahu, bohong dong gue. Ya Kalau lu yang benar benar-benar bohong. Masa gue muslim tuh, lu nggak- memberitahu yang tidak gue baca itu Enggak, gue berarti enggak, coy. bohong. Enggak. Gue memberitahukan dari tadi yang gue jelasin dari apa yang gue baca, Enggak. dari apa yang gue belajar. Enggak, gini, lu gua tanya gini, seberapa muslimnya lu baca tuh buku sumbernya dari gua bukan bilang lu goblok apa enggak, bukan, cuman kalau lu memang benar muslim, lu nggak pantas lo coy kalau pertanyaan kayak gitu, bener. Enggak, Gunawan Enggak, inilah ya yang gue bingung. Menentukan dasar pantas atau tidaknya dari mana? Pantas apa tidak pantasnya ini gue jadi bingung nih sebagai Apa host. parameternya? Parameternya ya betul. Mas, gini, Bentar, gini, Iwan, bentar. ambil bos aja lah. Gini. Sangat subjektif Bentar. ya kalau dibilang pantas nggak Bukan. pantas itu kan, wala ya etis Nih. atau tidak etis itu kan berbeda gitu sejarah pikirnya. Enggak. Gini, bukan itu maksud saya, bukan etis. Hanya kalimat yang bahasa yang digunakan itu bukan tidak pantas, tidak pas ruangannya. Iya, gitu loh, pertanyaan lu tuh kayak bukan seorang muslim gitu loh, bener. Nah Kalau itu lu bilang lebih lu pantas nggak muslim, pertanyaan itu? Seberapa Islam Anda muslim Iya. atau bukan muslim? Sedangkan Upi bisa lebih paham lah. Apa Upi menganggap gue seorang Kristen juga? bukan, Enggak, kalau karena seperti pertanyaan lu Gunawan. tuh kayak menyimpang gitu loh coy. Bukan, kalau begini Mas Gunawan, Kiki ini kalau kuliahnya itu sudah S2, dari omongan Ah. isi bahasanya itu Gua S2. enggak.
Selamat malam. Kalau Ya susah kalau nggak Assalamualaikum warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Iya. bukan begitu coy. Justru bertanya itu dasarnya kepedulian, Karena pertanyaan bukan lu tidak itu tuh kayak peduli. menyimpang tuh coy. Kalau lu muslim tuh nggak mungkin pertanyaan kayak gitu. Kalau misalkan lu Iya, lu memandang ukuran itu dari mana, Bro Gunawan? enggak gini loh coy. Satu-satu. Nih, gini ya. Teman-teman Gunawan, kalau lo menyatakan argumen seseorang itu salah, lo tunjukin argumen lo yang benar, gitu mau gue ya. Jangan Islam lo apa sih? Apa sih lo? Iya, itu kalau sejauh dalam mana? diskusi Iya nggak bisa ya. Kalau Pak Upi udah deh cari selamat deh, gue udah nilai cari selamat lah ya Pak Upi ya. Jadi Pak Upi bisa jadi moderator gantiin saya lah. Jadi kita ini kan harus mampu memahami apa yang disampaikan orang. Iya kan saya bilang Pak Upi gini, kenapa cari selamat? Pak Upi Gunawan benar, Kiki benar. Itu cari selamat gak? Kalau dua-duanya pemilihan presiden, tadi ada yang bingung nggak? gue sih nggak bingung. Gue kan nanya, sistem gue nanya ya, gue nggak ngebantah ya, gue nanya. Tetapi teman-teman Muslim yang ada di bawah kepanasan, disangka kenapa? Disangka settingan. Begitu. Wah ini temannya si Ion nih, Kristen nyaru Islam nih. Begitu. Settingan mulu gue nya dibilang. Ada yang Nah, ini baru ada datang. papa jahat, ada bukan agama biasa. Ini teman-teman Muslim. Tahu lah gue Ada yang itu baru Islam, datang tuh masa juga kita Kristen. dengar dulu. Kita dengar Ya, dulu. udah. Dia ngomong. Udah. Typing yang kayak nggak berakhlak gitu tuh bukan cerminan Islam ya itu ya. Kayak Nah, ragu, Itu Fajar kayak itu Muslim. bukan bagian dari Islam tuh Fajar. bukan Gua bisa buktiin. typing kayak gitu tuh enggak. Islam nggak kayak gitu. Satu-satu bos, satu-satu biar kita dengar. Enggak ya gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Dia kalau ada typing jelek, akhlaknya buruk, nggak ada ngelagi kemanusiaan gitu kan, penghujatan, apa tujuan sesat lah begini takfiri gitu lah. Bukan Islam sih kayak gitu. Nggak Islam, ragu deh aku kalau Islam yang ada kayak gitu. Gua Syiah. Yuk, yang mau ngedebat Syiah sesat. Wah, males ah, gue belum belajar Syiah. Ntar aja. Ayo Pak Upi, Pak Upi, ayo tuh. Siapapun yang di bawah yang mau berdebat dengan nih gua Syiah. Mana Sia? Tunjukin. Gua Sia yang berapa? Gua Siapa Syiah. namanya? Siapa? Bukan Jadi agama gini ya, biasa. kawan-kawan. Jadi gini. Namanya siapa? Ion. Tunjukin. Ayolah, sedikit panas kan bagus nih. Enggak, itu Gunawan itu bukan agama biasa, udah bilang dia Syiah. Lo setuju apa tidak? Kalau lo mau berargumen silakan, tapi ingat ya, bukan gue sengaja ini ya. Ini kan gue udah kenal nih sama si Kiki juga, sama bukan biasa, sama Papa Jahat gue udah kenal ya. Berarti Nah, gue lu nggak sekarang- kenal. Kenapa? Berarti gue lu nggak kenal. Gue kenal sama lo ya. Cuma kan lo beda nih sama teman-teman yang lain nih ya. Kalau gue emang udah beda dari ini ya. Nah kalau lo mau ngebantah argumen yang gue bilang argumen lah ya, jangan bilang iya lo salah lo ini, cuma lo Jangan pakai sentimen gitu, pakai iya tunjukin aja. Justru Kiki nantang kok ya, pernah nantang. Kalau emang si A salah, gue masuk Sunni deh, begitu. Nah lo bisa gak menunjukin kesalahannya? Gitu maksud gue. Kalau gue sih ya, kalau Pak Kesalahannya Upi mana? cari aman lah, udah deh Pak Upi gantiin saya moderator nanti ya. Bukan cari aman, bos. Lah kita ini kan melihat kedua sisi, bukan pakai kacamata kuda, dilihat semuanya. Oh lihat semuanya ya. Misalnya ke tampuk kita enggak Tuhan obrolan satu bomba. Kecil Gunawan. Ya, coy. Enggak. Gue lagi ngobrol sama teman coy. Ya. Oh, gua kirain. Nah, ini sekarang gantian deh gue yang di teman-teman gini ya. Sekali lagi nih teman-teman Muslim nih ya. ini hati-hati Ion tadi tuduh Muslim nih. Iya, ketika gue bertanya dengan Kiki ya, udah gue nggak ngapa-ngapain ya. Tetapi yang di bawah minta naik nih, yang minta naik tuh Muslim ada 7 biji ya. Nah, si Gunawan Gunawan lah gue naikin ya. Lalu counter inian si Kiki. Udah gitu doang, gue sih nggak ikut-ikut.
Gimana sih? Enggak bakal ada tujuan untuk ngadu domba, enggak ada. Enggak Karena ada. kadang kan di ruang-ruangan room muslim, temen aku Kiki sama BAB ini nggak dapat tidak diperlakukan secara adil. Mereka tidak diperlakukan secara adil oleh orang muslim sendiri. Waduh, gimana tuh? Gini, papa jahat kok siapa namanya itu? Karena kayak gini ya, kalau Kiki masuk ke grup-grup muslim kan pendapatnya beda coy. Karena dia baca buku tuh kayak gimana ya? Buku yang sumbernya belum jelas gitu kan. Dia punya pengetahuan baru, ilmu baru, dia terapkan di situ. Yaudah, Dan- kita debatnya tentang ketuhanan Rasulullah, Rasul dan Al-Quran gimana? Biasa. Bukan Nggak agama bisa, Islam. nggak bisa ngapalin suara orang dengan cepat ya kamu ya? Lu siapa? Gua harus hafal coy. Gitu aja. Enggak sih, itu Enggak, lu siapa? apa, Gua harus hafal suara itu lu ada siapa gitu. korelasi dengan kecerdasan sebenarnya. Cepat lo nangkap. Gini, TikTok Gunawan, gue coba share beberapa kitab nih. Lu Mungkin kalau kalau nggak peduli Gunawan gitu loh. Yang bahaya itu kayak Gunawan pernah baca mungkin itu Asifanya Ibnu Sina sama Isyarat wa Tanbihat atau Hikmatul Isra Surawardi. sorry gua potong. Gua paham, meskipun belum sampai gua paham yang lo maksud. Cuman maksud gua gini, Bro Gunawan, gini. Biasalah berbeda. Islam berbeda itu biasa, tapi bukan untuk saling Biasa lah. menghujat. Biasa aja. Lah kalau kamu mau bilang Tuhan mau lima, Bukan gini, Pak Upi boleh biasa, tapi Pak Gunawan sudah menjustis si Kiki, baca bukunya nggak bener sumbernya. Nah itu, ketika saya jadi host, coba tunjukin Gunawan sumber yang betul, begitu bukunya. benar, betul Mas Yon. Itu maksud saya. Betul, itu maksud saya. Saya ingin sampaikan. Udah, Pak Upi kan cari aman nih. Kalau salah satu jadi presiden, Pak Upi juga tetap hidup. Bukan, Hah? kita harus Bukan. kita harus terbiasa berbeda gitu loh, biasa saja. Masalah ini yuk. Nih, Waduh, bukunya, wih banyak, bukan biasa, wih. Ngeri bukunya tuh. Mantep, ngeri. itu Bu Sita jadi. Wis, Buka lah. kayaknya itu buat Kiki aja. Wih, Bahas itu. Lu nama siapa tuh? Bukan agama siapa? Siapa namanya? Bukan agama biasa, agama Nah, gue lu nama Islam. siapa? Gini Gunawan, jangan main begitu Gunawan. Aduh, capek. Tunjukin argumen lu. Jangan nanti ujung-ujungnya Sherlock nih, ujung-ujungnya nih. Sherlock. Nah kan, gua kata juga Kok bawahnya kayak marah-marah gitu loh, ada apa sih? Enggak lah. Iya makanya ini belum Gunawan ini belum biasa, Biar aman, coy. Biar enggak harus terbiasa berbeda. Kamu biasa Nih, aja, nggak usah tahu. emosi. Kamu harus datang udah cari aman nih. Upin baru ini ya, baru masuk sama saya. Gunawan, gue bilang ketika lo menyatakan seseorang bukunya betul nggak? Punya betul apa enggak nih? Gunawan? Nggak jelas. Yan bro, suaranya nggak jelas tadi. Wah, nggak jelas ya. Halo, sekarang gimana? Dong. Ya, gini Gunawan, ketika lo bilang tuh orang sumbernya bukunya tidak benar, berarti lo punya buku sumber yang benar, betul apa enggak? Ya, bukan berarti tunjukin sumber yang benar menurut lo. Begitu dong. Coba tunjukin. Ayo buka materi. Hah? Buka materi, ayo. Tiba-tiba Kok buka materi? tiba-tiba gimana? Gunawan. Malah ketawa. Ayo lah buka materi. Sumber yang mana dulu yang benar? Ayo kita buka. Apa Ayo. agama Nabi Muhammad sebelum dia mendapat wahyu? Ayolah. Nabi Gua Muhammad juga nggak tahu ya. SAW Iya. dia sudah Belum ada terlayar kan? oleh dia sudah terlayar dengan Islam. Islam. Bukan, coba lu buktiin kalau lu ketawa. Siapa yang ketawa tuh? Woi. Siapa yang ketawa? Udah Gunawan, santai aja lo, ngapain sih begitu?
Enggak, gua cuma ngeliat ada kayak ngedek gitu. Orang mau berantem aja sih. Iya Pak Upi, gimana? Tenang aja, diskusi aja gitu loh. Iya. Kalau lo nggak punya argumen untuk bantah orang, Untuk dia sangka ketawa kayak gitu, orang. kayaknya aja gitu loh. Enggak, itu aduh. Gitu. Gini Gunawan, ketika kalau bilang Muhammad ya sebelum jadi nabi itu Islam, lo tunjukin dalilnya. Begitu dong. Tunjukin biar teman-teman bisa ngerti. Enggak, dia mungkin lagi nonton TV, apalagi nonton YouTube, ya kita nggak tahu kan. Jadi jangan cepet-cepet ini Udah, mungkin berat lah. Lihat tuh, udah ada ancaman nih, udah ada ancaman gue nih. Ntar lu di report yang Siapa yang ngancam nih? Ayolah, siapa yang ngancam? Ayo, siapa yang ngancam? itu tuh, ntar di report akun gue nih. Bikin lagi lah. Jangan main report-report lah, orang diskusi santai kok, report-report. Iya, gimana sih? Gua kagak ikut-ikutan juga. Sangat tidak mencerminkan Islam sih kalau main report-report gitu. Lu memang bukan Islam, coy. Bro Ion, Nah, Rasulullah inilah nggak ngajarin kayak gitu. ini nih, Kok gitu? ini nih, aduh. Gua juga nggak ngajarin kayak gitu. Aman. Kok gua yang jadi bukan Islam? Iya nih, kalau aduh, Bukan kalau lu Muslim tuh lu nggak bakalan pertanyaan kayak gitu, coy. Bukan Gunawan. Harusnya kalau kamu Islam nggak gitu ngomongnya. Kau gimana sih? Iya, lu nggak pernah bilang lu nggak Islam loh. Tapi cerminan Islam tuh nggak begitu loh. Ujar-ujatan itu bukan cerminan. Semua orang bebas, coy. Orang Kristen tuh cerminan bukan orang Kristen. Enggak, nggak gitu. Teman-teman gua tuh orang Kristen tapi bukan cerminan orang Kristen. enggak gini Gunawan. Sebelumnya pernah nggak ikut diskusi gitu, apa untuk menjaga pilihan kata, pilihan diksi, tidak Gunawan. gitu, pernah nggak? Lu baru ya Kiki ya. Oh, lu baru ketemu sama gua, lu baru ketemu sama gua ya. Gini Gunawan, kita jadi nggak diskusi nih, akhirnya main ancem-anceman nih. Bukan ancaman. Banget Gunawan. Lu diam aja lah kalau nggak bisa ngomong, nggak punya argumen ya diam aja. Kalau nggak punya dasar, nggak punya dalil, diam aja, denger aja orang ngomong gitu. Lu kayak ngeledek gitu, coy. Gunawan deh. Ya iya ngeledek lah, lu aja ngomongnya nggak tahu apa-apa. Loh, nggak tahu apa-apa gimana? Lu taunya apa? Susah nih. Nih, lu taunya apa? Gitu. Tanya lu nggak tahu apa-apa, ya diam aja gitu. Iya, kita dari tadi belum dengar lah argumentasinya Gunawan sedikit pun dari awal. Aduh, dia aja belum lulus SMA. Sih, kata siapa belum lulus SMA? Aduh, si tolol. Anjing. Nah, udah mulai deh tuh Gunawan, nggak boleh bilang Nanti kalau begitu. kayak gitu Islam jadi jelek lu Gunawan. Kalau kamu lisannya kayak gitu. Gue sebagai Kristen nih yang punya room, jangan nggak ada kata-kata begitu ya. Kalau misalnya biasa udah langsung gue turunin, nggak boleh menyerang pribadi kalau dalam diskusi. Paham nggak Gunawan? Siapa Mas Dion ya? Mas Dion turun gitu, turunin aja, bikin kabur aja nih, turunin aja. Islam jadi jelek. Ayo kita voting aja, turunin gitu caranya. Iyalah turunin Ya, aja, turunin. nggak nyambung Gunawan. Iya dari tadi ya, nggak punya argumen. gini Gunawan, kalau lo merasa benar, tunjukin argumen lo, dalilnya apa, argumennya apa, begitu. Jangan wah lo tolol, lo sesat, lo nggak tahu apa-apa, buku lo ini. Nah lo aja Nggak malu kita di depan-depan orang Kristen ini kayak gini jadinya. Oh, berarti Kamu ngeluarin akhlak yang nggak bagus. Kristen 1, 2, Iya, turunin aja lah, turunin. Ganti-ganti deh yang lain deh. Iya Pak Juki Gunawan, lo bisa nggak? Kalau nggak gue turunin nih. Ya, lanjut aja kalau nyerah aja deh Gunawan. Jangan deh. Nanti Islam makin jelek lo gara-gara lisan kamu. Iya. Bawa agama. Lah bawa emang lagi ngobrol agama dari tadi. Mana yang itu tadi Pak Jul Kepikar tuh? Mana? Pak Jul, mana kirim undangan? Ini Pak Jul.
Gunawan belajar diskusi deh Gunawan. Paling ini yang suka persekusi rumah ibadah orang paling ya kayak gitu. Bentar nih. Oh iya ini Pak Jo ya, oke. Masih loading nih Pak Jo. Ya, sebenarnya kalau ngobrol kan enak, mau beda kayak mau ininya punya keyakinan masing-masing kayak. Iya, gue sih nggak ngebantah pemahaman Pak Upi, saya nggak bantah. Ketika saya bertanya, Kiki saya nggak bantah ya, karena emang bukan iman saya, mau diapain? Nah iyalah pasti ada bedanya. Pak Jul, Ustadz Jul. Jadi gua nanya masalah penciptaan alam sama si Aderion. Ya ribut lah Jo Aderion sama Billy Yahudi. Kampret, gara-gara ada yang ngetik, gue komen yang ngetik malahan. Udahlah gue minta maaf Aderion nggak jadi nanya, gue bilang itu malah berisik grupnya. Pak Jul turun lagi, kirim permintaan Pak Jul, masih loading. Udah dibilangin ya, setiap agama apapun yang gue pahamin ya, itu perbedaan pasti ada ya, nggak di Kristen aja ya, nggak di Kristen, nggak di Islam, nggak di Buddha, nggak di Hindu, tetapi emang ada ya pemahaman yang betul-betul streng lah ya, itu ada, itu nggak bisa di iniin apa, nggak bisa di apa sih, ganggu gugat. Mana Pak Jul ya udah ya, apalagi sejarah. Ini Gunawan, gue kira mau ngapa ini argumennya. Ya Pak Jul, selamat pagi Pak Jul. Ya selamat pagi. Oh iya, oke. Pak Jul, gimana nih? Mau apa sih tadi, mau naik si Gunawan mau diturunin? Enggak, kita nggak nurunin Gunawan. Jadi gini. Kurang ilmu nggak? Kurang ilmu apa? Nggak bisa apa-apa nih. Pak Jul minta Gunawan diturunin. Kita nggak minta diturunkan gitu. Ya, terus? Nah, cuman dia kan awam sama kita kayak kita juga itu. Jadi dia nggak tahu masalah agama mungkin. Tapi dia kan dia awam juga itu sama kayak kita. Cuman Gunawan itu wajar emosi dia karena si Kiki ini menyamakan Muhammad itu dibilangnya sama kayak apa tadi dibilang tadi Muhammad itu. Ya namanya Muslim. Tentu yang diajarkan dari SD sampai dari sekolah dasar sampai sekolah akhir gitu, nggak kayak gitu pengajarannya sebenarnya. Makanya kalau dipinta argumen itu mungkin nggak tahu, sama juga kayak kita. Tapi yang dijelaskan siapa tadi itu nggak nyambung sama kami awam ini. Bikin bingung ini, seharusnya diturunkan Kiki nih, bukan Gunawan. Dia karena mau memperbanyak Islam kayaknya. Tadi Bro Izul dengerin penjelasan gue dari awal apa separuh? Iya, dari awal tadi kita dengarkan. Kalau dengerin dari awal, gue tidak bilang sama, tapi gue bilang secara tidak langsung. Itulah manifestasi puncak dari firman. Firman itu nggak ada dari Islam. Dari Islam Muhammad itu firman nggak ada itu. Masalahnya bukan nggak ada, kita nggak ada. Ajaran kita dari nenek moyang kita dulu, dari kita Islam, Muhammad itu adalah utusan, benar dibilang siapa tadi itu. Cuman kami kan karena masyarakat awam nonton ini kan bukan harus ustadz gitu grup ini. Nah begini, kalau Bro Izul ini pernah ngaji sedikit-sedikit, itu dibilang bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Wahyu itu kalau dari Allah disampaikan ke Muhammad, bukan Muhammad yang mengeluarkan wahyu gitu. Apa yang keluar dari Al-Quran itu Muhammad itu adalah wahyu. Mau tolak ini. Wahyu itu. Kalau Bro Izul tolak ini, bisa jadi Bro Izul yang bukan Islam loh, pada menolak Quran. Bukan, kita Islam. Jadi karena kita Islam, ini kadang-kadang ini kita bicara ada dalilnya di Quran ini. Iya, dari Al-Quran. Muhammad itu mengasih wahyu karena perintah dari Allah. Ini bukan yang gue bilang teksnya ini adalah dari Quran. Kesusah iya, kita kan ngerti maksudnya. Bro Izul ini tidak mempercayai ayat Al-Quran gitu, masih mau dikritik ayat Al-Quran. Surat An-Najm ayat 4 Pak.
Iya, kita Mau dikritik percaya. Qurannya? Masalah ayat 4 Bapak bilang tadi, oke saya masalah ayat itu saya cuman kayak nggak bisa diterima. Coba dibaca dulu ayatnya. Bro Izul Iya, baca ini, ayatnya Pak. dulu. Iya, sekarang gini Pak, kita kalau Baca dulu, masalah sabar dulu Bro Izul, baca ayatnya dulu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. iya, itu makanya Muhammad itu kan pesuruh. Nah, jadi salahnya Bukan, Bro ini bilang ayat Al-Quran, bahwa yang Pak. keluar Ini dari ayat mulut Al-Quran. Nabi itu adalah wahyu, salahnya di mana? Dia nggak salah, memang nggak salah dia mengeluarkan wahyu. Wahyu keluar itu Tadi kan Bro Izul bilang gua salah. Ini ayat Al-Quran, Pak. Dia disamakan sama Allah, Astagfirullahaladzim. itu bisa. Yang ada Siapa di yang main sama? tadi kan dibilangnya itu Muhammad itu dibilang tadi, kita dengar itu. Diki bilang. Mhm. Nah, katanya Muhammad itu sama kayak Firman. Firman itu bisa mirip-miripnya itu nggak terima kita kayak gitu. Sebenarnya Allah itu menciptakan semuanya, diciptaan dia. Bedanya firman sama wahyu apa, Pak? Iya, tapi Muhammad itu bukan Firman, Muhammad itu orang, Nabi utusan. Cuma dia Ciptaan, bukan? menyampaikan wahyu Allah gitu. Ciptaan bukan Nabi Muhammad itu. Dia manusia biasa. Bro Izul pernah dengar nggak kalau bahwa ciptaan, Muhammad itu siapa yang adalah menyamakan sama Allah? wahyu yang berjalan atau Al-Quran yang berjalan? Pernah dengar itu nggak Bro Izul? Iya, kita kan dengarnya Ya gini. udah, berarti selesai. Lah, Ada dalilnya loh ini yang gue bilang, bukan nggak ada. iya, walaupun ada dalil walaupun enggak. Masalah selama kita hidup ini pengalaman kita ya. Muhammad itu nggak Aku pernah berdasarkan pengalaman. Bicara Ya. agama dasarnya dalil, dasarnya bukan ilmu, bukan dalil, kita pengalaman bukan dalil, pribadi. Pak. Kita kan orang awam udah kita bilang tadi pertama, kita orang awam. Nah, Karena Bro Izul awam, perlu mendengarkan bahwa Islam itu kembalinya ke dalil, bukan pengalaman. iya ngerti kita kembali ke dalil. Tapi cara penjelasan dikasih tadi, yang dibilangi tadi. Nah, Kayak karena Bro membaca- Izul ini awam, Bro Izul perlu lebih banyak membaca, perlu lebih banyak belajar, bukan mengadili. Bukan Itu aja, mengadili, Bro. tapi kita nggak terima sama kayak siapa tadi, si Untuk Gunawan bisa tadi. nggak terima, Bro Izul harus banyak belajar dulu, banyak Ya, literasi gini, dulu, ya baru gini, bisa nggak terima gitu. ya gini, gue ini tengahin. Pak Jul ya, ketika Pak Jul bilang kagak terima Ya. sama si Kiki yang sudah ada dalil, itu dari mana dapat pelajarannya? Iya, yang punya, ya. dalil si Kiki ini, maksudnya Sari Kaki ini, dia di Kiki ini bilang Muhammad itu firman. Sementara dalam Al-Quran selama kita dengar Muhammad itu bukan firman. Ya, mana dalilnya? Nah, udah jelas. Dia kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu ada rasul bukan firman. Itu kan udah jelas, itu cukup di situ. Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, aku bersaksi dia kan rasul bukan firman Allah. Jadi jangan disamakan sama firman, nggak bisa itu. Nah, kenapa dia jadi Rasul? Kira-kira kenapa? Karena dia pilihan Allah. Kenapa kalau dia pilihan Allah harus jadi Rasul? Lah, itu rahasia Allah, bukan rahasia kita pelajari itu Itu rahasia bukan Allah. rahasia Allah, itu bukan rahasia Allah, ada kitabnya. Iya, yang kayak kita tanya sekarang kan dalam Al-Quran dia bukan firman, dia rasul. Itu yang kita tahu. Kok jadi firman? Itu kita bingung jadinya. Karena apapun yang diucapkan oleh Rasul itu adalah wahyu, Pak. Premis Memang pertama, benar, memang benar. Bro Nah, Izul dengar dulu. Premis pertama, apa yang diucapkan pada Nabi adalah wahyu. Yang premis kedua, dalam hadis-hadis dibilang bahwa Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya ini Al-Quran itu bicara wahyu juga. Nah, kalau gue bilang bahwa manifestasi dari firman ini ada pada pribadi Muhammad, salahnya di mana dengan dua premis sebelumnya? Sekarang gini Pak, yang jelas kan Oh, jangan kita sekarang gini, terbantahkan nggak konklusi gue? yang jelas Itulah kalau yang pemahaman saya ini kan nanti kan didengar-dengar yang lain gitu kan, itu kita bilang. Lu jangan, bukan Iya. masalah dengar-dengar, Bro Izul aja belum clear. Jangan memperdulikan orang dulu loh, seolah-olah Bro Izul jauh lebih baik daripada yang lain. Jangan ke situ dulu. Benar kata si Kiki tadi nih, benar kata si Kiki saya bilang. Benar salah kata siapa? Kata si Gunawan tadi. Ya, udah Dalam mulai. Islam itu nggak ada yang namanya firman itu, nggak ada. Muhammad itu katanya firman. Muhammad itu tetap kayak manapun dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan firman, jangan ditambah-tambah lagi gitu. Mas Ijul, Al-Quran itu ada perubahan itu. Mas Ijul saya potong ya.
Ya. Itulah tadi maksudnya Mas Kiki yang saya bilang tadi, jangan melempar sesuatu yang kira-kira nggak bisa diserap oleh orang lain Iya. gitu. Kemudian bahasanya Iya, masih jadi kemudian gitu. salah perbincangan. Kalau yang lain paham, ada orang yang tidak mampu mencerna itu. kalimat itu. Jangan disama-samakan gitu, jangan ditambah-tambahi lagi gitu. Cukup Muhammad itu Rasulullah, jangan bilang firman-firman lagi, itu kita nggak terima itu masalahnya. Begini bro, Ya, kita gini, bicara Pak agama Ajo. pakai dalil. Dari dalil ini kita membangun Dalil kiasnya, itu, Pak, atau namanya Pak, kias itu ini dalil itu mantiknya ada, seperti namanya apa? firman Muhammad Buat itu ada. Jahid tadi mantiknya untuk menjelaskan. Bro Izul mungkin kurang memperhatikan bahwa kalau kita bicara agama itu harus ada dalilnya. Di Iya, dalil kita susun betul. kodiah-kodiahnya. Dari kodiah kita akan menjadi sebuah kias. Nah kias ini adalah bentuk argumentasi, bentuk burhan. Cara bahasa Bapak itu argumentasi semuanya itu dalam Al-Quran, argumentasi yang Bapak bilang masalah itu kan pemahamannya nggak jelas kalau kami awam nih. Cuman yang kami Oh, harap nggak jelas. Ini pemahaman Argumentasi kalau itu orang nggak jelas. pondok Itu kan pasti bahasa yang awam pertama itu. kali dipelajari sebelum ngaji macam-macam itu belajar mantik, ilmu logika Iya, namanya. Mas Kiki, gua nggak belain Pak Izul ya, tapi gua juga nggak ngeredain Pak Izul. Yang disampaikan Mas Kiki itu kan bahasa pondok. Kebetulan Pak Izul ini nggak pernah mondok, apa yang disampaikan itu nggak bisa dicerna, gitu aja menurut saya. Kemarin sama. Tapi Jadi nggak bisa sih kalau umat Islam ini kelamaan di level yang rendah itu nggak bisa juga Om Ion. Harus Bukan diajak juga. naik level lebih tinggi. Bukan nggak bisa dilihat rendah. Ini kan pemahaman masing-masing. Kita kan masalahnya kita pelajari sholat 5 waktu, ngaji, puasa. Itu kan yang pahami Al-Quran kan gitu yang kita pelajari. Cuman yang sekarang nih masalahnya dibilang Muhammad itu firman itu nggak ada saya dengar itu. Gini Pak Jul, artinya Pak Jul mesti belajar lagi. Iya Pak, kita kan Iya, kita apalagi saya ya, yang Iya, nggak tahu tapi- apa-apa Gini nih. loh. saja bingung. Kita Bro pada Izul. bikin juga. Enggak, bukan gitu Pak Jul. Etika menjadi orang yang awam tidak keburu mengadili orang, tidak perlu. Ya, itu dia poinnya. Si Dinga Gunawan tadi dipojokkan kayaknya. Sementara si Gunawan Nah, ini Dia mulai lebih lagi. menghakimi orang. Dia Mulai lagi. ngeluarin kata kotor. Pak Itu Izul, maki kita. Ini Pak Jul Kita ntar itu. Sherlock lagi nih ujung-ujungnya nih. Iya, di masalahnya sini kita kan darah muslim nih. pakai otot, jangan bawa emosi, biasa Maksudnya aja. gini, Pak. Maksudnya gini Pak, kita kan kalau masalah ini kan di room ini kan nonton kan banyak. Jadi nanti dengan anak kita semuanya. Jadi om yang dapat dari sini kita gak bisa nerima penjelasan itu gitu. Maksudnya. Artinya belajar Bapak. Iya. Gimana Dan sih? Belajarnya yang Kalau gitu. masalah anak kecil itu kan juga kontrol orang tua, berarti orang tuanya Iya. mengawasi anaknya sembarangan masuk room debat. Tuh, Itu kan nih berarti gini. kontrol orang tua yang salah. Ya, sebentar Iya, Kiki, kita sebentar. pelajari masalah dibilangnya tadi. Pak Jul, sebentar Pak Jul sebentar ya. Tadi Pak Jul pada ketik tuh, Gunawan turunin nggak ada ilmu. Sekarang Bukan Pak kita Jul yang dibilang, gitu. Pak Kan Jul kita turun gitu. nggak ada ilmu. Jadi gimana nih? Kita nggak kita nurun tadi nggak kita nurun dibilang. Cuman saya bilang turunnya Kiki ini karena si Kiki ini seperti kita bilang tadi kan dia Agak tadi Gunawan kok gimana Pak Jul? Saya naik. Pak Jul, gini yang disampaikan Gunawan itu, ya mohon maaf ini Pak Jul, mohon maaf saya harus ngomong. Ya. Ibarat kita ini masih SMP, Gunawan itu sudah kuliah S2. Itu loh, harusnya Pak Jul paham kata-kata itu. Jadi kalau Pak Jul belum bisa mencerna, kita harus jujur mengakui bahwa saya belum paham gitu loh. Ya, memang Jadi saya belum paham. kalau kita nggak paham ya siap dengar gitu loh. Kalau kita ngerti Iya. kita ngomong berdasarkan dalil gitu. Terus jujur iman kita kan terganggu masalah dibilangnya tadi kan masalah terganggu iman kita itu kan maksudnya dibilang tadi Muhammad itu adalah firman. Pak Zul, Makanya Pak Zul Bang Islam Izul, bukan. dasarnya iman itu pengetahuan Bang Izul. Dasarnya iman itu Harus berpikir yakin sama berakal. Sementara Harus yang yakin kita sama tahu Al-Quran Muhammad orang itu Islam. tadi, Muhammad itu nggak firman, Muhammad itu Rasulullah. Iya, betul. Pak Zul, betul itu Pak Zul. Apakah orang Islam Pak Zul tadi Saya tanya ini, ada typing dari Pak Zuma itu ada ngomongnya gini, Pak Zul masih syariat. Nah itu harus paham bahasa itu. Makasih Pak Zuma. Ya oke lah kalau gitu saya salah minta maaf saya. Cuman yang saya bilang kata-kata tadi masalah firman itu jujur jangan dibawakanlah ke situ. Saya masih nggak terima masalah itu karena saya belum belajar ke situ itu aja.
Ya, Nah, kalau Pak belajar. Zul belum belajar, kamu sudah belajar. Pajul, Artinya belajar. lu belajar dong gimana sih Bang Pajul? Isul belajar lagi, nanti Bang Isul itu nanti Bang Isul bantah gua. Setelah Bang Isul sudah baca, Bang Isul bantah gua, boleh? bukan sementara. Iya Pajul gimana sih? Enggak, dengar dulu Pak. Ini Pajul, sementara. Pajul gini, sebentar Pajul ya. Ah. Ketika Pajul nggak setuju, ya, Ya. tapi Pajul belum belajar, itu gimana mau Belum belajar, ininya? karena nggak kita temui itu masalah itu pelajaran itu nggak pernah kita temui, bahkan nggak pernah Iya kita Pak jumpa. Zul, Muhammad bukan nggak kita temui, Pak Zul belum sampai gitu aja. Boleh nggak saya Belum ngobrol sama Pak Zul sebentar? Pak Zul Islam, saya Islam. Kita harus yakin nggak sama Al-Quran, Pak Zul? yakin. Pak Zul, Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipelajari, atau hanya untuk hiasan? Nggak, sekarang gini Pak. Pak Kiki, coba Pak Kiki apa? Bagi kenal Zaini DMZ. Zaini DMZ kenal nggak? Mendi almarhum Zaini DMZ. Kan nggak pernah bilang Muhammad itu almarhum. Kan Pak, Yang benar itu Al-Quran atau kita harus yakin sama Zainuddin MZ? bukan yakin, dia kan menyampaikan isi Al-Quran. Tuh siapa? Ustadz Somad. Kita harus percaya sama Ustadz Somad atau percaya sama Al-Quran, Pak Zul? Percaya sama Ustadz Somad yang disampaikan ayat Al-Quran itu tidak ada dibilangnya Muhammad itu firman. Nah, coba. Enggak, ini Pak Zul salah persepsi nih. Ini sama maaf ya, saya agak guyon dikit. Di Papua itu Pak, babi itu namanya nangka. Karena babi waktu naik pesawat nggak boleh naik, makanya Iya, dikasih iya. nama nangka. Gitu, paham nggak Pak Zul? Iya ngerti ya. Cuma Ya, yang itu. jelas dibilangnya Aduh. Yang bilang itu Al-Quran, Pak Zul. Masa kita mau ngebantau Al-Quran? Kita sama-sama orang Islam. iya itu lah. Seharusnya berdebat bukan Islam seharusnya kan. Seharusnya kan, bukan Islam sama Islam seharusnya. Tapi lantaran memang disampaikan siapa tadi Gunawan tadi memang itulah, maka sebenarnya saya pendapat sama Gunawan tadi itu. Aduh. Sebenarnya saya pendapat karena hati kecil saya kan nggak bisa terima, itu kan hak saya. Iya. bukan Pak Zul, maaf. Nggak terima pendapat. boleh, cuma untuk membantah harus ada literasinya juga. Pak Zul sama Gunawan itu bukan sependapat, tapi satu emosi, satu frekuensi emosi. Iya. Yang ini disampaikan. Aduh. Gini Pak, saya udah bilang Pak Zul ya. Pak Zul tadi saya udah bilang sama Gunawan juga. Pak Zul juga dengar ya. Kalau kalian bisa membantah Kiki argumennya salah, tunjukin argumen yang benar. Coba tunjukin, dari tadi argumennya kagak ada sih. Ya, kita kan Pak pendengar ini Pak. Kita kan mendengar orang awam. Jadi kita Iya, aduh. dia bilang Gunawan tadi itu yang selama kita dengar pas kayak gitu. Yang dibilang Nih, sekarang Gunawan, ditulis nih, Gunawan naikin lagi, Pak Zul suruh turunin. Gimana sih ini? kok Pak Jul. Sweet deh, sweet. Pak Zul sweet mau Gunawan. Ini teman-teman Muslim, host nggak ikut-ikutan ya. Karena tadi gue cuma nanya ya, udah ya, clear ya. Nanti jangan dibikin ini nih, gue jadi kagak enak nih. Dia kita dengerin aja, kayak mana yang akan datang yang naik nanti. Ya udah, ya kita turut. Oke. Pak Zul, thank you ya Pak Zul ya. Ya, makasih. Oke. Nggak usah maaf-maafan dah, Lebaran masih lama Pak Zul. Iya. Minta maaf Pak Zul kalau ada salah kata Pak Zul. Ya oke, sama-sama ini cuman apa aja ya. Aman, Ya aman. Pak Zul biasa aja, ini kan cuma diskusi Pak Zul, jangan dibawa Iya, hati. Mau bersantai. Rumah. Cuma menaikkan emosi aja sebenarnya. Nggak apa. Siap.